Kita semua pasti tahu bahwa Presiden Amerika ke-35 yaitu John F. Kennedy ditembak mati oleh seorang pria ketika dia berada di mobilnya. Namun yang nggak orang tahu, gimana nasib sang ibu negara, yaitu Jacqueline Kennedy setelah kematian tragis sang presiden. Halo, saya Bisa Putra, selamat datang di konten movie storyline. Kali ini saya akan menceritakan lagi sebuah film kisah nyata yang berjudul Jackie yang dirilis di tahun 2016. Film ini dibintangi oleh Natalie Portman. Semoga alur cerita film kali ini bisa diambil hikmahnya dan cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Seperti yang saya bilang di intro tadi, film ini mengisahkan tentang perjalanan batin seorang istri Presiden Amerika. Wanita ini bernama Jacqueline Kennedy atau dipanggil dengan Jackie. Pada tahun 1961, ketika baru pertama kali tinggal di White House, udah jadi tradisi bahwa seorang ibu negara akan mendekorasi beberapa ruangan di White House. Jackie bisa dibilang bukan cuma sebagai ibu negara saja. Karena wajahnya cantik dan juga selalu berbusana modis, dia juga merupakan ikon fashion di Amerika pada tahun itu. Termasuklah dengan program TV White House Tour with Mrs. John F. Kennedy. Figur seorang The First Lady atau ibu negara udah nggak membosankan lagi karenanya. Singkatnya pada tahun 1963, tanggal 22 November, dengan Air Force One, Jackie menemani Presiden Kennedy mengunjungi Dallas, Texas. Sambutan yang meriah pun menyambut mereka. Ada warga Dallas, serta gubernur dan juga istrinya. Mereka pun kemudian naik mobil limosin dengan bak terbuka. Siapa sangka, dalam iring-iringan itulah John F. Kennedy ditembak dari jauh oleh seorang mantan marinir bernama Lee Oswald. Presiden Kennedy terkena dua tembakan. Yang pertama terkena di leher dan menembus ke tubuh gubernur Texas, John Connally, yang duduk di depannya. Yang kedua berhasil terkena kepala dan menewaskan Presiden Kennedy di tempat. Tentu aja itu adalah sebuah pukulan maha dahsyat untuk Jackie yang harus menyaksikan suaminya meninggal dengan tragis. Darah ada di mana-mana. Secret Service selalu mengamankan Jackie dan mobil buru-buru ngebut ke rumah sakit. Namun sayang, Presiden Kennedy meninggal dan gak bisa diselamatkan karena tembakan yang terkena di kepalanya. Jenazah Presiden pun dibawa langsung dengan Air Force One dan Wakil Presiden Johnson langsung dilantik menjadi Presiden menggantikan Presiden Kennedy. Semua orang menyambut Presiden baru dan gak ada yang menghibur Jackie yang lagi berkabung. Dengan masih mengenakan terusan pink yang masih berdarah itu, Jackie terlihat sedih dan bingung. Permintaan-permintaan Jackie udah gak didengar lagi karena saat ini dia udah jadi mantan ibu negara terlepas kejadian tragis yang menimpa suaminya. Orang-orang lebih menyibukkan dengan tetek bengek seremonial yang akan dilakukan daripada menghibur istri Presiden Kennedy yang menyaksikan langsung pembunuhan tersebut dari dekat. Satu-satunya orang yang peduli dengannya hanyalah Bobby Kennedy, adiknya Presiden Kennedy. Dia yang menemani Jackie ketika pesawat mendarat. Bobby yang membiarkan Jackie melakukan apa saja yang dia mau. Bobby juga yang menemani Jackie di mobil ambulans bersama peti mati Presiden Kennedy. Jenazah Presiden Kennedy kemudian dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi dan juga dipersiapkan untuk pemakaman. Di rumah sakit, Jackie terus-terusan membicarakan kronologi kejadian. Dia berharap suaminya mendapatkan penghormatan yang layak. Tekanan batin pun dirasakan oleh Jackie ketika dia hanya ingin pemakaman layak bagi John F. Kennedy. Tapi semuanya diatur sedemikian rupa untuk menjadi sebuah pertunjukan kesedihan oleh pihak White House. Presiden Kennedy adalah presiden keempat yang dibunuh dalam tugasnya setelah Presiden Abraham Lincoln, James Garfield, dan William McKinley. Jackie mau Presiden Kennedy dikenang seperti Abraham Lincoln yang ketika meninggal pun orang-orang tahu jasa dari presiden untuk negara. Ketika sampai di White House, semua tak lagi sama. Jackie mengunjungi setiap ruangan yang dia pugar. Dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan meninggalkan bangunan ini. Jackie pun kemudian membersihkan dirinya dari darah suaminya ketika kejadian tadi siang. Karena ingin John F. Kennedy seperti Abraham Lincoln, Jackie pun memanggil Bill untuk menjelaskan gimana pemakaman Abraham Lincoln digelar. Peti Abraham Lincoln dibawa dengan rute khusus, diiringi pawai panjang dan megah. Dihadiri oleh ribuan orang baik itu warga, diplomat, senator, kepala negara, dan mereka mengenakan seragam lengkap. Prosesi itu sangat panjang.
Jackie sebenarnya tahu kalau suaminya itu nggak suka menghambur-hamburkan uang untuk hal yang nggak berguna seperti ini. Tapi Jackie nggak peduli karena yang dia inginkan hanya ingin pemakaman yang indah dan megah untuk suaminya. Bill pun menyarankan pada Jackie bahwa nggak perlu melakukan ini karena Jackie pasti dilarang untuk melakukan pawai karena melakukan prosesi terbuka bukanlah opsi terbaik di kondisi yang bisa dibilang belum aman. Bill malah mengatakan pada Jackie untuk membawa anak-anaknya dan menghilang. Ketika itu Nancy datang mengabari kalau anak-anak Jackie udah bangun. Jackie pun harus mengabari kalau ayah mereka gak akan pulang lagi ke rumah dan sudah berada di surga. Singkatnya, misa pun dilakukan di White House. Setelah misa dilakukan, seseorang mendatangi Bobby dan mengatakan bahwa prosesi harus dibatasi dalam undangan yang terbatas. Dia juga menyuruh Bobby menyampaikan pada Jackie untuk segera mengemasi perabotan di ruangan oval karena Presiden Johnson akan segera menggunakan ruangan tersebut. Kejadian ini tentu menjadi pukulan berat bagi Jackie. Dia kehilangan suaminya, dia kehilangan sandarannya, dia ketakutan akan masa depan anak-anaknya sepeninggalan John F. Kennedy. Jackie khawatir hidup anak-anaknya nggak terjamin. Jackie bahkan udah berencana menjual beberapa perabotan supaya John dan Carolyn anaknya bisa tetap bersekolah. Di waktu yang lain, Bobby dan Jackie kemudian melakukan survei lokasi di mana John F. Kennedy akan dimakamkan. Bagi Jackie, suaminya itu harus mendapatkan yang lebih baik dari lahan sempit yang dipilihkan. Jadi Jackie pun memilih sendiri lahan terpisah untuk pemakaman John F. Kennedy. Jackie mengatakan pada Bobby bahwa dia ingin berbicara di depan wartawan, tapi Bobby menolaknya. Bobby juga menyampaikan bahwa kemungkinan gak akan ada prosesi terbuka karena ini menyangkut keamanan orang-orang penting yang hadir, termasuk Presiden Johnson. Tapi menurut Jackie, ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk berjalan bersama John F. Kennedy. Ketika malam hari di White House, Jackie tahu udah jadi risiko sebagai ibu negara bahwa suatu hari dia akan angkat koper dari White House. Jadi sebelum itu terjadi, untuk menghibur dirinya sendiri, Jackie pun mencoba semuanya dan melakukan apa yang dia suka untuk mengenang kebersamaannya dengan John F. Kennedy di White House. Suatu hari, secara private, Jackie bertemu dengan seorang pendeta. Percakapan emosional pun terjadi antara mereka berdua. Jackie mengatakan bahwa Tuhan itu kejam. Pendeta pun mengoreksi bahwa Tuhan itu cinta dan Tuhan itu ada di mana-mana, termasuk di peluru yang membunuh John. Kalimat-kalimat sinis dan bernada marah pada Tuhan itu terlontar dari mulut Jackie. Menurutnya Tuhan itu kejam karena mengambil sosok ayah dari dua anaknya. Jackie terlihat marah pada Tuhan, bahkan menghina Tuhan di depan pendeta yang tengah mengobrol dengannya. Pendeta tentu saja memahami kondisi perasaan Jackie dengan meladeni semua percakapannya dengan tenang dan menenangkan. Pendeta meyakinkan bahwa semua yang terjadi pada John F. Kennedy, baik itu ketika dia terpilih sebagai presiden, bahkan saat dia terbunuh adalah sebuah takdir Tuhan. Ketika di White House, Nancy asistennya menyampaikan pada Jackie bahwa ada daftar undangan yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri. Banyak pejabat negara lain yang mengkonfirmasi untuk datang, bahkan Menteri Luar Negeri Uni Soviet sekalipun. Nancy pun membacakan daftar undangan tersebut. Raja-raja Eropa juga akan hadir dalam pemakaman itu. Nancy menyemangati Jackie bahwa dia masih punya sisa hidup yang patut diperjuangkan dengan anak-anaknya. Saat ini, Nancy bersikap sebagai teman untuk Jackie yang memberikan support untuknya karena duka dan kematian bukan hal yang sederhana, terlebih jika itu menimpa wanita nomor 1 dari sebuah negara adidaya. Ketika hari pemakaman, sambil menunggu Jackie dan anak-anaknya turun, Presiden Johnson dan yang lain nonton bareng Lee Oswald yang akan dibawa dari penjara. Namun Lee kemudian ditembak oleh orang yang gak dikenal dan mati di sana. Hal itu pun mengejutkan semua orang yang menonton. Presiden Johnson lalu memutuskan bahwa negara harus terlibat dalam investigasi ini. Bobby pun melarang semua orang yang ada di sana untuk tidak memberitahu Jackie sampai Bobby yang akan memberitahunya di saat yang tepat bahwa Lee Oswald terbunuh sebelum diadili secara hukum. Jackie nggak mau meninggalkan John dan Carolyn dalam upacara pemakaman ini. Walaupun sudah disarankan untuk tidak memperlihatkan anak-anaknya pada media dengan alasan keamanan, Jackie tetap ingin membawa John dan Carolyn. Peti mati pun dibawa ke Capitol, di mana di sana sudah banyak tamu undangan dari berbagai negara yang hadir untuk menyaksikan prosesi tersebut. Peti mati ini akan dibiarkan di sana untuk diziarahi dan akan dibawa besok pagi untuk dimakamkan. Sepulangnya dari Capitol, Jackie memarahi Bobby. Jackie akhirnya tahu kalau Lee Oswald dibunuh di penjara
padahal Jackie belum sempat berbicara dengan pelaku penembakan suaminya. Jackie marah pada Bobby karena merahasiakan hal tersebut padanya, apalagi itu setelah dia memutuskan menampilkan anak-anaknya di depan umum. Jackie muak dengan segala rahasia yang ada. Hampir saja dia membahayakan nyawa anak-anaknya karena mereka juga nggak tahu konspirasi apa yang terjadi di balik insiden pembunuhan Presiden John F. Kennedy. Bisa aja Lee Oswald di-framing dan dia dibunuh untuk menyembunyikan pembunuh yang sebenarnya. Di suatu kesempatan, Jackie berbicara lagi pada pendeta. Jackie seakan menyesali kehidupannya. Dia berpikir harusnya dia menikah dengan pria biasa saja, bekerja sebagai kasir, dan hidup sebagai warga biasa. Untuk menghibur Jackie, pendeta menceritakan kisah tentang Yesus yang menyembuhkan mata orang buta, di mana dengan keajaiban Tuhan, orang itu dapat melihat kembali. Begitu juga dengan Jackie saat ini. Jackie adalah orang yang terpilih supaya hikmah dari Tuhan terungkap dalam dirinya. Jackie yang awalnya memaksakan prosesi pemakaman besar-besaran demi menghormati jasa suaminya sebagai presiden, malah membuatnya berpikir dalam keheningan dan kesedihannya. Apakah Jackie melakukan ini semua untuk mendiang John F. Kennedy atau untuk dirinya sendiri? Ketika pawai akan berlangsung, Jackie sempat mengatakan pada Bobby bahwa dia nggak mau ikut dalam pawai tersebut karena dia nggak mau membahayakan nyawa semua orang. Dia menyarankan untuk membawa peti Presiden Kennedy dengan tertutup dan langsung saja dibawa menuju ke katedral. Di hari itu, ruang oval dikemaskan. Semua perabotan-perabotan dikemas termasuk kamar John dan Caroline. Jackie mulai mempacking semuanya untuk angkat kaki dari White House. Karena pemerintahan berganti, orang-orang yang bekerja di sana juga berganti, termasuk Bobby yang kini digantikan oleh Valenti. Jackie mendatangi Valenti guna membicarakan masalah prosesi pemakaman nanti. Jackie lagi-lagi berubah pikiran. Dia ingin berjalan kaki ke katedral dengan peti mati John F. Kennedy. Namun rencana itu menurut Valenti akan susah disetujui karena Secret Service masih khawatir apabila akan terjadi insiden serupa terhadap Presiden Johnson. Valenti pun meminta maaf dan berharap bisa memenuhi keinginan dari Jackie. Sebelum pergi, Jackie tetap menyuruh Valenti untuk menyampaikan pada para tamu undangan bahwa dia akan tetap berjalan kaki dengan peti mati Presiden Kennedy, gak peduli jika itu harus sendirian. Jackie juga mempersilahkan para tamu lain untuk tidak ikut serta atau bisa naik mobil baja saja kalau mereka mau. Valenti pun dibuat pusing karena permintaan Jackie tersebut. Singkatnya, prosesi seremonial pemakaman pun dilanjutkan. Jackie tetap pada keputusannya untuk berjalan kaki dari Capitol menuju katedral dengan peti mati yang dibawa dengan kereta kuda. Jackie berjalan dengan anggota Secret Service dalam iring-iringan itu, juga bersama beberapa petinggi negara yang turut ikut berjalan kaki menuju katedral. Prosesi itu dilihat oleh masyarakat yang juga ikut mengantarkan peti mati Presiden Kennedy dari tepi jalan. Dengan seremonial kenegaraan, Presiden Kennedy pun dimakamkan di Pemakaman Nasional Arlington. Kehilangan seorang presiden seperti kehilangan seorang ayah. Seluruh negeri pun menyaksikan proses pemakaman dari awal hingga akhir. Setelah pemakaman, Jackie masih menyempatkan diri untuk berbicara pada pendeta. Jackie menceritakan bahwa dia berharap ketika dia berjalan di samping peti mati Presiden Kennedy, ada orang yang menembaknya sehingga dia bisa meninggal bersama suaminya. Pendeta pun mengatakan pada Jackie bahwa akan ada saatnya dalam pencarian makna hidup, manusia akan menemukan bahwa ada hal-hal yang gak ada jawabannya. Jika sudah sampai pada titik itu, pilihannya cuma dua. Kita harus menerimanya atau bunuh diri, atau berhenti untuk mencari jawabannya karena kita semua sudah diberkati rahmat untuk tetap hidup, kata pendeta. Jackie dan anak-anaknya pun meninggalkan White House dan tinggal di sebuah rumah di Washington dan hidup untuk melihat anak-anaknya tumbuh dewasa. Untuk mengenang John F. Kennedy, Jackie kemudian mengundang seorang penulis ke rumahnya untuk menulis biografi tentang John F. Kennedy karena Jackie ingin memberikan berdasarkan versi dirinya. Jackie hanya ingin orang-orang mengingat John F. Kennedy seperti dirinya mengingat suaminya itu. Kita semua akan hidup jauh setelah kematian, presiden akan datang silih berganti, dan menurut Jackie, setiap presiden akan melihat sosok John F. Kennedy sebagai inspirasi. Film pun selesai. Mungkin itu aja buat video kali ini. Silahkan like kalau kalian suka. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Abisa Putra, to be continue.